Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Di sini saya mahasiswa dari Poltekkes Permata Jakarta 1, Syahla Fahani dari jurusan Kesehatan Gigi. Nah, teman-teman udah pernah dengar nggak sih apa itu fluoride? Atau teman-teman udah pernah ngelakuin pengolesan topikal aplikasi fluor? Kira-kira seberapa penting ya fluoride dalam kesehatan gigi kita? Nah, supaya teman-teman tahu, simak videonya ya. Nah, apa itu fluoride? Nah, fluoride sendiri itu adalah mineral yang ditemukan di alam. Di berbagai studi, itu menerangkan bahwa ada hubungan antara fluor dan karies gigi atau lubang gigi. Nah, konsumsi fluor yang sesuai dengan kebutuhan itu sangat menguntungkan. Akan tetapi, kalau kita mengkonsumsi fluor yang berlebihan, itu malah akan merugikan. Nah, untuk bahan-bahan dari topical fluor itu ada bahan dari pengaplikasian profesional. Yang pertama itu ada neutral NaS, ada stannous fluoride, ada acidulite, phosphate fluoride, ada amin fluoride, ada fluoride varnish, dan ada fluoride gels. Aplikasian mandiri itu biasanya kita temukan di pasta gigi. Biasanya di belakang pasta gigi itu ada tulisannya fluoride. Nah, itu udah pasti dia mengandung fluoride. Lalu di obat kumur. Di obat kumur juga biasanya mengandung fluoride. Nah, untuk pemberian fluor itu ada dengan cara. Yang pertama itu dengan cara sistemik, yaitu melalui fluoridasi air minum dan susu. Untuk fluoridasi air minum, itu sudah diterangkan bahwa ada studi pada tahun 1930 yang ada hubungannya antara fluor air minum dengan penurunan resiko karies. Lalu pada susu, fluoridasi pada susu itu dapat meningkatkan resiko fluorosis. Maka dari itu, dalam pemberian air susu ini harus dikontrol dan dibatasi. Kedua yaitu dengan topikal aplikasi. Nah, untuk topikal aplikasi ini biasanya itu menggunakan bahan-bahan tertentu yang biasanya itu dilakukan oleh dokter gigi atau tenaga kesehatan gigi. Biasanya di klinik-klinik itu juga menyediakan fluoridasi. Nah, untuk fluoridasi sendiri ini biasanya itu dilakukan dengan cara pengolesan pada gigi langsung. Aplikasi itu juga bisa loh kita lakukan sendiri, yaitu pada pasta gigi. Biasanya pasta gigi yang mengandung fluor itu dapat kita gunakan. Nah, itu untuk topikal aplikasi yang digunakan secara mandiri, yaitu juga bisa dengan obat kumur. Obat kumur yang mengandung fluoridasi itu dapat kita gunakan sendiri. Lalu untuk mekanisme fluorida. Nah, fluorida ini bekerja terutama melalui mekanisme topikal yang meliputi pertama yaitu penghambatan demineralisasi pada permukaan kristal di dalam gigi. Yang kedua, peningkatan remineralisasi pada permukaan kristal gigi, yaitu lapisan remineralisasi yang dihasilkan sangat tahan terhadap serangan asam. Dan yang ketiga itu ada penghambatan enzim bakteri. Fluorida di dalam air minum dan dalam produk yang mengandung fluorida ini mengurangi kerusakan gigi yang melalui mekanisme ini. Jadi kadar fluorida yang terendah tetapi sedikit meningkat dalam saliva dan plak yang berasal dari sumber-sumber ini membantu mencegah karies melalui penghambatan demineralisasi dan meningkatkan remineralisasi. Nah, kita lanjut ke bagian manfaat dari fluorida. Yang pertama itu udah pasti ya, mencegah kerusakan gigi dan karies. Nah, penggunaan pasta gigi yang mengandung fluor ini, itu tujuannya itu untuk mencegah dan mengendalikan karies gigi. Dan ternyata ini tuh sudah direkomendasikan oleh dokter selama 50 tahun lebih. Lalu yang kedua itu fluorida mencegah pembusukan lebih lanjut di gigi kita. Nah, yang ketiga itu fluorida itu memiliki sifat antibakteria ternyata. Nah, fluorida ini mampu menghambat aktivitas bakteri di dalam mulut, seperti contohnya itu Streptococcus mutan. Nah, ion fluorida ini dapat mengganggu metabolisme bakteri tersebut sehingga produk asam yang merusak enamel gigi menjadi berkurang. Nah, selain itu juga fluorida ini juga membantu memperkuat enamel gigi kita sehingga tahan terhadap serangan asam dan bakteri. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas keamanan dari fluorida. Kira-kira aman gak sih? Jadi kalau untuk fluorida ini aman ya kalau misalkan kita gunainnya itu secara tepat dan sesuai anjuran dokter. Lalu kalau misalkan kita menggunakannya secara tidak tepat,
itu tuh bisa menyebabkan cedera pada gigi yang sedang tumbuh. Nah, kondisi ini itu disebut biasanya fluorosis gigi. Terjadinya itu pada masa kanak-kanak saat gigi masih tumbuh. Selama masa ini, paparan fluorida itu yang berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya mineral atau disebut hipomineralisasi pada imal gigi. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan bercak-bercak putih buram pada permukaan gigi. Biasanya anak-anak kecil itu kan terdapat bintik-bintik buram warna putih pada gigi, itu bisa disebabkan oleh fluorida yang berlebihan. Nah, gimana nih, menarik kan fluorida? Jadi fluorida itu ternyata penting ya untuk gigi. Nah, untuk teman-teman bisa ngelakuin pengolesan topikal aplikasi fluor ini di dokter gigi ya. Harus dianjurkan dengan dokter gigi. Dan kalau bisa, itu pakai pasta gigi yang mengandung fluorida. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.